Pembelajaran PAI materi akhlak di kelas 9B SP4 Tanjung Raja. Nisa, dia nulis Arab tercepat ya. Dimenangkan oleh Nisa. Siapa namanya? Nisa kan? Dia penulis Arab tercepat di kelasnya ya. Luar biasa. Ada yang bisa menandingi Nisa kecepatan nulis Arab? Rata-rata di setiap kelas ngeluh kalau nulis Arab, ya, apalagi sampai 4 baris ya. Kenapa kita nulis? Karena tidak ada bukunya. Kalau ada bukunya tinggal baca ya. Bukunya cuma satu. Pembelajaran tentang akhlak, kita akan membahas tentang pengertian tata krama, sopan santun dan malu. Tata krama adalah cara ya, aturan. Aturan berperilaku. Perilaku berinteraksi ya, berinteraksi dengan orang lain, berkomunikasi atau berinteraksi. Kalau berkomunikasi, kita bicara dengan orang lain dua arah. Tapi kalau hanya kehidupan saja di tetangga, selain bicara, mungkin ada perbuatan kita yang kadang-kadang menyinggung, menyakitkan, merusak kehidupan orang lain. Itu interaksi. Jadi interaksi itu bukan hanya bicara ya. Kalau komunikasi itu hanya bicara atau tulisan. Bisa lisan, bisa tulisan. Tapi kalau berinteraksi bisa dengan perbuatan. Termasuk gotong royong ya. Saling menolong. Itu interaksi. Nah, dalam berinteraksi ini kita ada aturan. Sesuai dengan adat masing-masing ya. Di setiap daerah mungkin ada perbedaan, tetapi pada dasarnya aturan itu bagaimana tidak menyakiti atau mengganggu kehidupan orang lain, gitu aja. Di antaranya yang sering kita lakukan itu dalam berbicara ya, jangan mengeluarkan suara yang kira-kira mengganggu orang lain. Itu dari nadanya saja kita dilarang. Bahkan dengan orang tua, suara kita tidak boleh lebih tinggi dari orang tua ya. Apalagi materinya jangan sampai menyakiti orang lain. Gitu. Sebagai muslim, tentu saja kita punya pijakan, punya dasar, punya dalil. Sebagaimana yang sudah saya tulis, berupa tulis sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis dari Abu Hurairah yang maknanya kalau kita beriman pada Allah, hendaklah kita berkata yang baik-baik atau diam. Kalau kita tidak bisa berkata baik-baik, diam. Bagi orang yang beriman kepada Allah juga hendaklah memuliakan tetangga. Dalam bahasa Arab, tetangga itu disebut jaroh. Jaroh bukan jarah ya. Jaroh.
Itu artinya tetangga. Dilanjutkan tulisan latennya. Selanjutnya dalam hadis itu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, malah hendaklah ia memuliakan tamunya. Tamu itu adalah orang yang datang ke rumah kita tak diundang atau tak diundang ya. Diundang atau tak diundang. Tamu itu bisa saja keluarga dekat kita, keluarga kita yang agak jauh ya. Yang agak jauh. Kalau misalnya anak, ponakan, nenek, paman, itu juga bisa disebut tamu memang. Kalau ada yang jarang datang ke rumah kita, bisa jadi tamu dia. Tapi kalau tiap hari ada di rumah kita, ya bukan tamu lagi. Biasanya tamu itu 3 hari ya. Kalau lebih dari 3 hari, dia bukan tamu lagi. Udah jadi anggota rumah kita. Makanya kalau kita bertamu ke rumah orang, kalau bisa jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari nanti ngerepotin yang punya rumah. Memang tamu itu membawa berkah. Tapi paling tidak biasanya kalau kita yang bertamu, kita tahu aturan ya. Atau kita bantu meringankan beban orang yang punya rumah itu yang kita datangi. Kalau di situ kita hanya tidur, makan, ngobrol, itu bisa mengganggu yang punya rumah. Kalau kita bertamu, tetapi kewajiban yang punya rumah itu tetap menghargai dan menghormatinya, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan tamu itu. Tapi kalau tamunya mencurigakan, itu perlu lapor kita ke PRT ya. Kita tidak kenal misalnya. Tidak kenal dengan tamu itu, mau nginap di rumah kita, lapor ke PRT. Sekali lagi, sebagai muslim kita punya kewajiban untuk menghormati tetangga dan menghormati tamu. Tetangga itu biasanya terdiri dari ada orang keluarga kita, ada juga orang lain.